Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Semoga Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sadaqallahul azim. Mengawali perjumpaan dan pertemuan kita pada petang hari ini, pertama marilah kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Berkat rahmat, karunia serta kasih sayang Allah kepada kita, alhamdulillah sore atau petang hari ini kita masih dilimpahkan nikmat kehidupan, nikmat sehat, serta nikmat-nikmat yang lainnya, yang tentu semua nikmat sungguhlah banyak yang kita terima. Saking banyaknya kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Begitulah Allah menegaskan, Bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat-nikmat Allah itu, kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Dan Allah tidak memerintahkan kepada kita untuk menghitung nikmat yang sudah dilimpahkannya. Tapi perintah Allah kepada kita itu mensyukurinya. Uskurli, bersyukurlah kepadaku. Dan perbuatan bersyukur itu adalah perbuatan yang sangat menguntungkan bagi kita, tidak merugikan. Karena ditegaskan lagi atau termaktub di dalam surah Al-Luqman, di mana Allah berfirman, wa ma yashkur fa inna ma yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun hamid. Siapa yang bersyukur, maka itu dia bersyukur untuk dirinya. Tapi siapa yang kufur, maka sesungguhnya Allah itu Maha Kaya. Kalau seisi dunia ini tidak bersyukur kepada Allah, tidak akan menjadikan Allah itu sebagai zat yang miskin, karena Allah itu adalah zat yang Maha Kaya. Tapi kalau kita bersyukur, maka perbuatan bersyukur itu akan pulang kebajikannya kepada diri kita. Marilah kita ibu-ibu berhadir, senantiasa syukur nikmat. Semoga hidup kita selalu dirahmati oleh Allah. Seiring dengan itu, salawat dan salam, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shalaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibu-ibu sidang jemaah Majelis Ta'lim rahimakumullah. Sebagaimana biasa, kita pada Sabtu kedua dan keempat itu secara rutin melakukan kegiatan Majelis Ta'lim, ya. Dan bulan ini kebetulan kita hanya bisa melakukan pada Sabtu ini, Bu, ya. Nah, dan pertemuan kita kali ini pun kita jadikan kajian kita edisi khusus. Kenapa edisi khusus? Melihat bahwa bertepatan hari ini kita sudah berada pada tanggal 25 Januari, ya, bersamaan juga dengan 25 Rajab. Dan sebagaimana kita ketahui dan maklumi, di bulan Rajab ini kita sering melaksanakan peringatan hari besar Islam, yaitu Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang secara masyhur diyakini dialami oleh Nabi kita bertepatan dengan tanggal 27 Rajab. Bulan Rajab adalah salah satu dari bulan yang mulia, ya, Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia di luar bulan Sya'ban.
Dan kalau kita sudah berada di bulan Rajab ini, sebetulnya ini sudah berada di gerbangnya Ramadan. Karena setelah Rajab tinggal 1 bulan lagi, yaitu bulan Sya'ban. Dan setelah itu kita akan masuk Ramadan. Marilah kita berdoa, semoga Allah memberikan kepanjang umur kita, mudah rezeki, kesehatan, sehingga bertemu dan terjelang juga bagi kita bulan Ramadan yang agung itu. Sebagaimana kita sampaikan tadi, Ibu berhadir sore ini, sekitar beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang kebesaran dan keluar biasaan peristiwa yang kita kenal dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Kita sudah sering ini mengikuti saban tahun, tapi tidak berarti kita terhenti. Kita selalu mengkaji, mendalami, mentadabburi, supaya semakin kita temukan makna-makna, sehingga demikian kita semakin kuat iman kita, semakin teguh keyakinan kita dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu berhadir, kalau ada Al-Quran di depannya silakan dibuka. Tapi kalau surat Al-Isra ayat pertama ini pada umumnya kita sudah hafal ya. Sudah hafal kan? Sudah hafal. Karena sudah sering dibacakan, jadi dia hafal sendiri. Ya, hafal sendiri. Nama suratnya yang kita baca tadi adalah surat Al-Isra. Jadi kalau dalam daftar mushaf ini kita temukan suratnya surat Al-Isra. Surat Al-Isra ini adalah urutan surat yang ke-17 yang menjelaskan tentang peristiwa Isra. Lalu Mi'rajnya mana? Mi'rajnya terdapat pada surat lain. Ya, isyarat bahwasanya Mi'raj itu dialami Nabi itu kita temukan di dalam surat yang ke-53. Nah, surat yang ke-53 itu adalah yaitu surat An-Najm. Surat apa Ibu? Surat An-Najm. Jadi jangan kita salah paham. Peristiwa Mi'raj keterangannya tidak kita temukan di dalam surat Al-Isra itu. Tapi keterangan Mi'raj itu ya kita temukan pada surat An-Najm. Ya, jadi dalam surat An-Najm itu kita akan menemukan penjelasan-penjelasan berkaitan dengan wahyu yang diterima oleh Nabi. Bahwa wahyu yang diterima oleh Nabi itu bukanlah hasil keinginan hawa nafsunya, melainkan itu adalah memang diwahyukan oleh Allah. Jadi apa yang diucapkan oleh Nabi itu diwahyukan Allah kepada dirinya, kepada diri Nabi, bukan atas dasar hawa nafsunya. Seperti kita temukan punya ayat Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi apa saja yang diucapkan oleh Nabi itu tidaklah itu berasal dari hawa nafsu keinginan Nabi, ya, kecuali itu adalah melainkan wahyu yang diwahyukan kepada Nabi itu sendiri. Di dalam surat ini juga kita menemukan ya penjelasan tentang Mi'raj. Nanti bisa kita lanjutkan pada ayat yang ke-7 sampai ke bawah beberapa ayat. Kita temukan di situ isyarat peristiwa Mi'raj yang dialami oleh Nabi. Jadi kesimpulannya apa Ibu beradir? Peristiwa Isra dan Mi'raj itu penjelasannya terdapat pada dua surat yang berbeda. Isra di mana tadi? Di dalam surat Al-Isra, atau disebut juga dengan surat Bani Israil. Ya. Nah, kemudian yang kedua di dalam surat An-Najm. Baiklah Ibu beradir, kita ingin melihat sesungguhnya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj ini banyak pengajaran untuk diri kita. Banyak pengajaran itu maksudnya banyak sesuatu yang perlu kita ambil
di dalamnya dan banyak cara pandang kita bisa melihatnya. Dari penjelasan ayat-ayat tentang Isra dan Mi'raj itu, setidak-tidaknya kita bisa mengambil beberapa hal. Kalau kata orang sekarang, bisa kita tinjau dari beberapa sisi. Karena keterbatasan waktu kita, sore ini kita hanya akan melihat dan meninjau setidak-tidaknya ada 4 sisi yang bisa kita gunakan untuk memahami peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Ada berapa? 4 aja ya. Pertama, sisinya adalah sisi ketauhidan, keimanan atau akidah kita kepada Allah. Jadi sisi akidah ini pertama. Yang kedua berkaitan dengan sisi ibadah, ya, isi ibadah. Karena dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu kita tahu satu ibadah yang diterima oleh Nabi yaitu ibadah salat. Jadi kita ingin melihat bagaimana ibadah itu hubungannya dengan mental. Yang ketiga, kita ingin melihat sisi sejarah. Yang keempat, baru kita lihat lirik ilmu pengetahuan. Jadi banyak ya. Pertama kita lihat dulu dari segi keyakinan atau akidah kita kepada Allah. Ayat ini menjelaskan atau peristiwa ini menjelaskan kepada kita ada sebuah peristiwa yang luar biasa yang terjadi. Sehingga keluar biasaan peristiwa itu nalar kita tidak akan cukup untuk menerimanya. Maka menerima kebenaran peristiwa itu adalah dengan iman. Di mana kita tahu bahwa peristiwa yang akan dijelaskan dalam ayat ini peristiwa besar. Kita lihat dulu dari awal ayat. Awal ayat itu dimulai dengan kata subhana, ya. Subhana. Subhana atau kalau kita lepaskan dia dari subhanallazi, kata subhan. Ini sebuah kata yang kalau dan di dalam Al-Quran, kalau saya tidak salah, hanya satu ayat yang dimulai dengan kata subhana. Kalau subhana lain, subhanallah itu banyak ditemukan dalam ayat-ayat lain. Tapi awal ayat yang dimulai dengan subhana itu hanya ayat ini. Kalau kita menggunakan ilmu bahasa, kata subhana itu setidak-tidaknya ada dua kandungan di sana. Pertama, kata subhana itu mengandung makna litanzih. Litanzih itu apa? Untuk menyatakan Allah itu adalah maha suci, terlepas dari berbagai hal yang tidak baik, jauh dari hal yang buruk, jauh dari hal yang tidak baik. Karena Allah itu zat yang maha suci, suci dari hal-hal yang rendah. Jadi ketika ditanya apa itu subhana itu, ya Nabi jawab itu tanzih min kulli syai' min kulli su'. Sucinya Allah dari segala keburukan. Itu kata subhana. Jadi kalau kita berzikir, salah satu kalimat zikir kita adalah subhanallah. Subhanallah. Kan itu kalimat zikir kita kan. Jadi ketika kita baca subhanallah, sesungguhnya ketika berzikir itu hati kita ini sedang menyatakan engkau maha suci ya Allah. Engkau adalah maha suci, jauh dari segala macam keburukan, jauh dari semacam kelemahan, jauh dari segala macam ketidakberdayaan, jauh dari segala macam yang itu seperti sifat-sifat yang ada pada makhluk. Ya, kalau kita makhluk kan lemah, apalagi tidak berdaya, tidak kuat, tidak berkuasa. Allah jauh dari itu. Karena Allah itu zat yang maha sempurna. Karena Allah zat yang maha sempurna, maka Allah jauh dari segala keburukan dan kekurangan. Subhanallah. Jadi ketika kita berzikir subhanallah, hati kita ini secara tidak langsung menyatakan Allah itu adalah zat yang maha tinggi, maha suci, tidaklah seperti makhluknya yang maha kotor, yang penuh dengan kotoran, penuh dengan kelemahan. Itu kata subhana, namanya litanzih. Apa namanya Bu? Litanzih, ya, untuk mensucikan, melepaskan Allah dari berbagai keburukan-keburukan. Yang kedua kata subhana itu mengandung pengertian lita'ajub. Ta'ajub itu apa? Untuk menunjukkan keta'ajuban. Kalau kita ta'ajub itu tanda ada apa di situ? Keheranan, ya. Kita pergi ke satu tempat,
Terakhir ibu kemana pergi? Jalan-jalan? Siap. Ada enggak yang membuat ibu terkejut di sana itu? Aduh, Masya Allah, astagfirullah, apa namanya ya, luar biasa ya. Ada enggak membuat kita terkejut? Takjub, heran, ada enggak? Apa itu? Ya, luar biasa ya. Pasti ada sesuatu kita temukan kan? Itu takjubiah tuh, ya. Sungai Siak ya. Sungai Siak. Apa yang ketemu yang takjub di sana? Wah, ibu belum menunggu karena mungkin sungai itu adalah sungai yang bisa bergelombang kayak laut, tapi ada pada masa-masa tertentu dia akan bergelombang kayak laut. Nah, itu ibu datang ini terlampau cepat atau terlambat, kurang tahu juga saya itu. Jadi ada nanti sungai di Sungai Siak atau Sungai Kampar, tapi dekat-dekat itu ya nanti dia akan bergelombang seperti ombak laut. Kita takjub. Jadi subhana itu kalimat yang mengandung ada sesuatu yang membuat kita takjub. Saking takjubnya karena itu sebuah peristiwa yang luar biasa. Terheran-heran. Sehingga terheran itu akal kita tidak sanggup mencernanya. Saking luar biasanya, saking hebatnya. Subhanallah. Maksudnya Allah sangat luar biasa. Ya. Nah, peristiwa apa yang membuat kita takjub? Penjelasan apa yang ada dalam ayat itu yang menandakan keluarbiasaan? Apa itu? Peristiwa Isra. Peristiwa yang itu dicerna tidak akan mampu dicerna oleh akal, oleh nalar, tapi bisa diterima dengan iman. Ya, baik-baik beradir. Dalam kata subhana itu tersimpanlah Allah memperlihatkan dia adalah zat yang maha luar biasa, yang bisa memperbuat sesuatu yang kadang-kadang tidak tercerna oleh pikiran kita. Dan keluarbiasaan itu banyak kita temukan dalam hidup kita ini. Makanya salah satu zikir kita itu subhanallah ya. Jadi kalau kita berzikir, ibu setiap kalimat zikir kita itu ada tujuan dan maksudnya. Ada tujuan dan maksudnya. Bukan lepas-lepas begitu saja. Makanya zikir yang baik itu jangan terburu-buru, ya. Jangan terkejar-kejar. Subhanallah. Ketika subhanallah dilafazkan lidah kita, hendaknya dan fikiran dan hati kita terbawa satu keadaan, satu kesadaran. Ketika ibu berzikir subhanallah, kesadaran apa yang ada dalam fikiran, perasaan? Terasalah keajaiban-keajaiban, keluarbiasaan ciptaan Allah. Ya, contoh saja, subhanallah. Pernahkah kita merasakan kita membaca subhanallah itu betapa Allah sudah menciptakan diri kita ini, kita manusia ini secara khusus dengan penuh keluarbiasaan, ketakjuban. Pernah tak terasa oleh kita? Hampir tidak kan? Pada diri kita manusia ini diciptakan dengan penuh keluarbiasaan. Ibu punya ibu jari? Ada? Ada apa enggak? Ada. Pastikan dulu masih ada atau enggak ada? Ya kan? Ini apa namanya, jempol ya? Atau disebut juga ibu. Nah, ini sesungguhnya jari-jari kita ambil saja ibu jari satu. Ada enggak sesuatu yang luar biasa di sini Allah ciptakan? Apa itu? Sidik jari. Subhanallah. Betapa luar biasanya Allah menciptakan ibu jari kita. Di sini ada goresan-goresan yang kita sebut kemudian dengan sidik jari. Keluarbiasaannya di mana? Sebanyak itu manusia yang Allah ciptakan tidak akan ada sidik jarinya yang sama. Sampai sekarang ada tidak ditemukan sidik jari orang yang sama? Tidak. Berapa jumlah manusia di dunia? Sebut aja miliaran, aman kita kan. Karena kalau betul-betul kita menghitungnya pasti tidak akan pas. Saking banyak, tidak ada yang sama sidik jarinya. Subhanallah. Dan sidik jari yang Allah ciptakan pada tangan kita ini bukan sebuah kebetulan, tapi betul-betul Allah ciptakan menggambarkan Allah zat yang maha sempurna, zat yang luar biasa. Di mana? Karena ternyata sidik jari itu berguna. Ada manfaatnya enggak? Ya kan, apa itu? Karena sidik jari juga bisa menjadi identitas diri seseorang. Kalau di luar negeri itu kata orang, setiap orang itu dicek dulu sidik jarinya, langsung masuk ke dalam rekaman pribadinya, langsung fotonya, wajahnya semua. Kalau terjadi sesuatu kejahatan, maka yang dilakukan pertama sekali oleh aparat ngecek ada enggak
tak tempel situ sidik jarinya. Ketika ada ditemukan sidik jarinya saja, sudah terbayang, kelihatan, oh ini orangnya, identitas di diri, iya kan? Kalau kita bikin ijazah, di samping stempel apa yang perlu kita bubuhkan? Sidik jari. Kenapa sidik jari? Untuk nanti bisa diforensik. Diforensik kita apa? Dicek aslian ijazah, betul kita punya apa enggak? Ya, oh ini ijazah saya ini bisa dibuktikan, Bu. Ketika dengan sidik jari kita bisa diforensik, oh, ternyata bukan ibu yang punya, ini forensik sidik jari orang lain. Terbantulah kehidupan kita mengenal identitas kedirian seseorang. Apalagi hari ini jempol ini banyak fungsinya, banyak manfaatnya. Apa contohnya? Ini kan kita di sini bisa transaksi. Transaksi itu artinya apa, Ibu? Ini kan terkunci ini. Ya, saya sudah daftarkan dengan sidik jari saya. Ibu walaupun berbuih, bercucuran air mata, mencoba masuk buka ini dengan pakai sidik jari ibu, tidak bakalan bisa. Ya kan? Tidak bisa. Karena saya daftarkan dengan sidik jari saya. Tapi kalau dengan sidik jari saya, dia masuk. Wah, langsung nampak kelihatan saldonya. Saldonya berapa? 33.000. Langsung kelihatan isi saldo bank saya itu. Berapa isinya, Bu? 33.000. Bisa kan? Tapi ibu nanti ketemu apa saya ini diginikan sidik jari, tidak akan bakalan mau. Allah luar biasa Allah. Dan orang transaksi gini aja semua, masuk kantor dulu ketuk, oh tolong buka pintu ya, tolong buka pintu, saya terkurung di luar. Sekarang dah sudah cek langsung terbuka. Kalau tidak ada didaftarkan tidak bisa masuk. Semua transaksi itu baru ini. Lah mata kita ini fungsinya ternyata subhanallah, Allah ciptakan keajaiban-keajaiban bukan hanya untuk melihat, tapi juga bisa menjadi alat transaksi. Alat transaksi. Orang sekarang mau transaksi apa? Cukup kedipkan mata. Mau masuk kantor, buka pintu. Ya kan? Mau absen, ginikan aja mata. Semuanya jadi lancar. Allah ciptakan itu dengan keluarbiasaan. Subhanallah. Artinya Allah menciptakan segala sesuatu dengan keluarbiasaannya. Dan subhanallah itu bermakna Allah bisa memperbuat sesuatu yang menurut akal manusia itu tidak mungkin. Menurut akal kita tidak mungkin, tapi dengan kuasa Allah subhanallah, Allah bisa memperbuat sesuatu yang di luar nalar manusia. Apa itu? Contohnya itu tadi, Allah memperjalankan hambanya. Ya, siapa hambanya itu? Nabi Muhammad SAW. Satu malam, tidak saja Isra, tapi juga Mi'raj. Nah, ketika Nabi menyampaikan itu, ketika dia pulang dari Isra dan Mi'raj, yang membenarkan diantaranya siapa? Sahabat yang membenarkan. Yang tidak ragu-ragu dia siapa? Abu Bakar As-Siddiq, ya kan? Yang lain ragu, menolak, enggak mungkin itu, tak masuk di akal kita. Masa satu malam dia bisa menempuh sampai ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, terus Mi'raj pula ke Sidratil Muntaha? Enggak mungkin. Maka yang membenarkan dengan cepat itu siapa? Abu Bakar, ya kan? Kenapa Abu Bakar sudah penuh di hatinya, sudah yakin dia, karena dia meyakini apa? Allah, jika Allah berkehendak pun fayakun, maka terjadi. Kalau Allah menghendaki sesuatu, tidak ada ragu Abu Bakar. Lalu ada orang mengatakan, apa mungkin itu ada Isra, Allah memperjalankan hambanya? Kenapa tidak mungkin? Kenapa Allah tidak mampu? Allah mampu, jangankan memperjalankan, menciptakan dari tiada menjadi ada saja Allah mampu. Jadi tidak ada ragu kita. Jadi kalau kita lihat yang aneh-aneh, yang ganjil-ganjil di luar kejadian yang biasa, jangan heran. Kalau Allah berkehendak, maka itu bisa terjadi walaupun menurut akal kita tidak mungkin. Kenapa? Subhanallah, Maha Suci Allah. Jadi di sini kata subhana ini mengandung makna hendaklah kita pembaca, orang beriman, yakin seyakin-yakinnya, jangan ragu bahwa peristiwa itu ada, bahwa peristiwa itu terjadi.
Dan juga maknanya bahwa Allah mampu memperbuat sesuatu jika Dia menghendaki sesuatu itu. Nah, kita tutup sampai di sana, tidak ada keraguan kita. Ya, kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalangi. Ya kan? Kalau Allah punya berkeinginan dengan kudrahnya, tidak ada yang bisa menghalangi. Maka kita temukanlah mujizat-mujizat para nabi dan rasul. Subhanallah. Mujizat-mujizat para nabi dan rasul itu kan khariqul adah. Apa tuh khariqul adah, Ibu? Di luar kebiasaan, ya kan? Contoh, subhanallah. Kenapa subhanallah? Karena Allah mampu memperbuat itu. Itulah kemudian disebut dengan mujizat. Apa contohnya mujizat yang kita kenal? Coba sebutkan mujizat Nabi Musa di antaranya, Ibu. Laut dibelah. Subhanallah. Ya, ketika Nabi Musa menghadap Firaun, tukang sihirnya, dilemparkan tali berubah jadi ular. Allah perintahkan Nabi Musa lemparkan tongkat juga menjadi ular. Mana mungkin itu? Mungkin. Kenapa? Karena Allah, jika Allah menghendaki, itu dia menjadi mukjizat para nabi. Ketika Nabi Ibrahim sudah ditangkap mau dibakar, apakah ketika itu api tidak panas? Panas. Tapi Allah nyatakan kepada ya narun kuni bardan, wahai api dinginlah. Untuk siapa? Untuk Ibrahim. Maka Nabi duduk aja, Nabi Ibrahim duduk aja, tidak ada terasa panas bagi dirinya. Tapi yang lain api panas-panas. Lalu kenapa bisa begitu? Karena Allah berkehendak dengan kemahakuasaannya bahwa api itu bisa dingin untuk Nabi Ibrahim saja. Ya, selamat kan? Sudah habis kayu, sudah reda api. Aduh, hancurlah Ibrahim, habislah Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim duduk aja begitu. Iya kan? Kan disaksikan kan? Dan tidak ada kitab suci yang menolak bahwasanya kejadian itu dialami oleh Nabi Ibrahim. Ada apa itu? Kembali kita ke ayat ini. Subhanallah, Maha Suci, Allah Maha Mampu. Jadi kejadian-kejadian itu adalah karena kekuasaan Allah. Ya, contoh saja apa sesuatu yang subhana lagi, yang harus membuat hati kita kuat bahasanya Allah mampu berbuat. Ya, ketika Nabi Isa lahir sementara ibunya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki, Maha Suci. Jangankan itu, Nabi Adam saja Allah mampu menciptakan dari tanah, dari tiada menjadi ada. Maka maknanya di sini adalah jangan ada keraguan hati kita atas kebenaran pemberitaan Al-Quran. Dan ketika kita menemukan yang ganjil-ganjil dalam hidup ini, jangan mistiknya yang kita temukan, tapi yakinlah Allah bisa berbuat. Ketika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah kun fayakun. Dudukkan itu dulu. Ya. Jadi dalam hidup kita secara akidah, kalau Allah berkehendak, ya terjadi. Ya kan? Tidak boleh kita bimbang. Apa contohnya? Saya dulu pernah dengar cerita seseorang, dia mau tes. Udahlah, tidak usah kita ikut. Rasanya tidak mungkin kita lulus. Ya kan? Tapi dia ikut karena ada orang mengatakan kepada diri, kalau Allah berkehendak ada rezekimu di situ, kamu akan memperoleh. Ya, memperoleh. Jadi hidup kita ini di tangan Allah. Ya, jangan kita pernah mengatakan ini tidak jadi, ini nggak mungkin ini. Ketika Allah menghendaki sesuatu, mungkin terjadi, bisa saja terjadi. Itu yang pertama. Jadi dari kata subhana itu, Ibu, apa maknanya? Satu litanzih, kemudian lita'ajub. Ta'ajub itu apa? Keluarbiasaan, keheranan kita. Ya, maka di sini kita dengan iman menerimanya. Itu yang pertama. Ya, jadi hidup ini jangan ragu-ragu kita kepada keberadaan Allah atas ketinggian dan kemahakuasaan Allah. Kita empat tadi ya. Yang kedua itu adalah bahwa peristiwa ini kebesarannya tidak saja pada perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj, tapi berkaitan dengan sejarah. Apa sejarahnya? Bahwa Allah memperjalankan Nabi Muhammad SAW, mengisrakannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini mengenal Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, mesti dengan sejarah.
Karena Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah dua masjid yang berada di permukaan bumi dan keduanya adalah tempat-tempat yang agung, yang mulia. Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang disebut juga dengan Baitul Maqdis, rumah suci. Dan kita mengatakan dua daerah ini, dua daerah yang berhubungan, dua tempat sujud, dua masjid yang saling berhubungan. Kenapa begitu? Karena dalam sejarahnya, baik Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa adalah dua masjid yang sama-sama diisi, dibangun, diramaikan, dikembangkan oleh keturunan Nabi yang sama, yaitu Nabi Ibrahim. Masjidil Haram itu adalah masjid di mana di situ dibangun Ka'bah oleh Nabi Ibrahim bersama anak beliau, yaitu Nabi Ismail. Kita sudah tahu sejarah itu, bagaimana Nabi Ibrahim mengantarkan anaknya sampai ke sana, sampai Makkah itu menjadi hidup karena ada telaga Zamzam, dan di sana adalah besarnya Nabi Ismail anak Nabi Ibrahim, terus keturunannya ke bawah sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian daerah Masjidil Aqsa, di mana daerahnya itu? Adalah daerah di Palestina. Allazi barakna haulahu. Daerah itu daerah yang kami berkahi sekelilingnya. Apa maknanya diberkahi? Yang pertama, memang kalau kita lihat ya, sejauh yang kita ketahui, kita akan cuma membaca-baca saja. Palestina itu ternyata daerah yang sangat subur. Jadi diberkahi itu, tanah itu daerah yang subur. Kesuburan itu bisa kita saksikan, kita baca dalam surat At-Tin, di mana Allah bersumpah, Bismillahirrahmanirrahim, Wattini wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Allah bersumpah dengan buah tin, buah zaitun. Allah bersumpah dengan Bukit Sinai, tempat Nabi Musa menerima wahyu, dan wa hadzal baladil amin, Makkah, negeri yang aman. Buah tin dan buah zaitun ini buah yang luar biasa, tidak sama dengan buah-buah biasa. Terlebih lagi buah zaitun, buah yang bisa menghasilkan minyak yang mahalnya minta ampun. Jadi kalau ibu bikin gorengan, jangan pakai gorengan minyaknya minyak zaitun. Tidak kuat orang beli gorengannya nanti. Ya kan? Ya, berapa? Ibu pernah beli buah minyak zaitun kan? Belum? Oh, belilah supaya tahu harganya mahal. Harumnya minta ampun. Harum sekali. Luar biasa. Dan itu tanaman yang berumur panjang. Itu tumbuhnya hanya di sekitar sekitar perbukitan atau daerah Palestina itu, atau di pinggir-pinggir laut Mediterania, apalah jalur Gaza, pokoknya pinggir-pinggir pantai itu sekitarnya. Dan saya pernah baca satu artikel, Palestina itu pernah menjadi penghasil jeruk yang luar biasa. Jadi jeruk-jeruk di kawasan-kawasan Timur Tengah itu berasal dari Palestina. Pernah saya baca seperti itu. Mudah-mudahan benar, mohon maaf jika salah. Menandakan kesuburannya. Tapi kami berkahi sekeliling itu maksudnya tidak tanahnya saja subur, tapi Palestina dan sekitarnya itu adalah banyak para nabi Allah di situ yang diutus oleh Allah. Ya, karena di situ hiduplah anak Nabi Ibrahim yang kedua, namanya Ishak alaihissalam. Nabi Ishak ini keturunannya nanti adalah anak beliau yang bernama Nabi Yakub. Ya kan? Alaihissalam. Nabi Yakub nanti punya anak berapa orang? 12 ya? 12. Di antaranya itu ada menjadi Nabi Allah, namanya Nabi Yusuf, keturunannya ramai. Dan mereka inilah kemudian yang disebut dengan Bani Israel. Jadi Bani Israel itu keturunan dari jalur Nabi Ishak, tidak dari jalur keturunan Nabi Ismail. Maka Nabi Muhammad SAW bukanlah Bani Israel, karena Bani Israel itu jalurnya melalui Nabi Ishak, Nabi Yakub. Dan kedua tempat ini, baik Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, itu pernah menjadi kiblat umat Islam. Kalau saya tidak salah ada sekitar 16 bulan, itu umat Islam, Nabi dan sahabat itu solatnya, kiblatnya dua itu. Maka langsung menghadap ke Masjidil Aqsa. Tapi ketika sudah pindah ke Madinah, terasa sulit, tentu berputar arah sedikit baru bisa menghadap ke Makkah dan menghadap ke Palestina. Maka Nabi bermohon supaya agar Allah memberikan
rahmatnya, sehingga arah kiblat itu ke Makkah saja, ke Ka'bah maksudnya. Nah, maka semenjak itulah maka kiblat kita adalah Ka'bah. Maka salah satu syarat sah solat itu adalah menghadap kiblat. Kiblatnya ke mana? Ka'bah, bukan ke barat. Walaupun arahnya kalau kita di sini arahnya ke barat, tapi barat bukanlah tujuan terbenamnya, tempat terbenamnya matahari, bukan arah kiblat. Arah kiblat kita adalah Ka'bah. Maka kalau kita pastikan memang solat kita itu arah kiblatnya tepat. Jangan kita solat arah kiblat kita perasaan. Kita kan di komplek ini banyak rumah. Mungkin kita ada yang tidak sempat ke masjid. Kalau masjid pasti sudah diukur dulu sebelum didirikan arah kiblatnya, pastikan dulu diukur. Nah, yang persoalan di rumah-rumah kita, ya, itu pastikan arah kiblat kita kalau kita sholat sudah tepat. Jangan asal, ya, pastikan. Mengukur arah kiblat itu tidak mahal, tidak sulit, karena sudah ada alatnya sekarang, alat pengukur arah kiblat. Nah, itu kalau kita beli ya tidak besar, paling-paling sebesar ini, dan harganya tidak mahal, paling 50 ribuan, bisa kita gunakan berganti-gantian. Pastikan arah kiblat kita ketika kita sholat itu tepat, terlebih lagi di rumah kita. Jangan nanti main perasaan saja, mana sholat nih, madhab ke sini. Nah, yang pagi, yang sholat ibu dulu sini. Nah, kebetulan kurang suka perasaan dengan anak begini digeser sedikit, waduh kemarinya. Nah, nanti bapak mana sini? 4 orang di rumah, 4 arah kiblat. Tidak boleh, pastikan Buya. Pastikan itu, kalau tidak pasti tepat arah kiblat, apa risikonya? Sah solat itu salah satunya apa? Menghadap. Nah, sekarang kita solat kiblatnya asal-asalan saja, bahaya Bu. Coba bayangkan ini taruh arah kiblat harus lurus. Kalau geser aja sini, dah ke Ka'bah perginya gitu, ya kan? Umpamanya ibu ini posisinya arah Ka'bah, saya harus menghadap sana. Kalau saya menghadap ke sini, ibu itu yang saya sasar lagi. Kalau menghadap ke sini, ibu ini yang kena kan? Kalau ibu itu ke sana, tidak jadi. Jadi sekian derajat saja salah, kita tidak lagi marah kiblat. Jadi pastikan ibu-ibu. Jadi apa-apa nanti program majlis taklim kita ini, kita beli alatnya satu. Pakai HP juga bisa, tapi pastikan pakai aplikasi. Tapi tanya sama yang tahu. Ya, kalau sekarang ada aplikasinya ya, boleh. Kalau kita mau manual, beli alatnya, boleh. Jadi program Ibu Majlis Taklim salah satunya itu memastikan, jangan salah. Nah, sekarang sudah ada aplikasinya kata Ustaz. Nanti bisa diapakan. Karena posisi kita menghadap kiblat itu tidak sama, derajatnya beda-beda. Jadi artinya apa Ibu? Aspek kedua dari peristiwa Isra dan Mi'raj itu yang kita ketahui itu adalah yaitu berkaitan dengan sejarah. Jadi kita harus baca sejarah lagi, ya, baca sejarah. Yang ketiga, aspek apa yang bisa kita ambil dan paham di situ, yaitu adalah kebesaran peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah bahwa pada kesempatan dan masa itulah Nabi menerima sebuah perintah atau ibadah, yaitu ibadah salat. Coba kita lakukan perbandingan di antara ibadah-ibadah yang istimewa yang langsung diterima oleh Nabi itu dalam kondisi itu apa? Ibadah salat kan? Itu menandakan salat itu ibadah yang luar biasa. Bukan ibadah lain tidak luar biasa, tapi ada keistimewaan tertentu pada ibadah salat yang melebihi ibadah lain. Nah, begini Ibu Meradik, kita perlu melihat juga dari pendekatan psikologi ya. Nabi Muhammad SAW maksudnya, beliau Isra mengalami atau mengalami peristiwa Isra Mi'raj itu berada dalam kondisi jiwa yang seperti apa? Batin yang seperti apa? Sedih kan? Apa yang membuat Nabi sedih? Maka katakan peristiwa Isra dan Mi'raj yang dialami oleh Nabi itu, ketika itu Nabi berada dalam kondisi amul huzni, tahun saya sedih, tahun berhibah hati. Kenapa berhibah hati? Karena peristiwa itu kan baru tahun 10 tahun kenabian itu. 10 tahun kenabian, karena Nabi berapa tahun di Makkah?
Ya, di Mekah dalam menyampaikan dakwah di Mekah itu periodenya berapa tahun? Sekitar 12 tahunan ya. Nah, itu tahun 10 kenabian, berarti 2 tahun sebelum Nabi hijrah. Apa yang terjadi pada diri Nabi? Ketika itu Nabi sedang mengalami kesedihan yang luar biasa, yaitu baru saja berpulang 2 orang yang dicintainya dalam waktu yang tidak berjarak lama. Ada pendapat mengatakan meninggal keduanya itu jarak waktunya hanya sekitar 2 bulanan, bahkan ada mengatakan kurang dari 2 bulan. Nabi kehilangan 2 orang yang luar biasa dicintai dalam hidupnya. Pertama siapa? Istrinya Khadijah binti Khuwailid, perempuan pertama yang mengakui risalah kenabian. Ya kan? Yang kedua istri beliau, ibu dari anak-anaknya. Yang ketiga sahabat beliau dalam berdakwah. Kalaulah seandainya tidak ada Khadijah, maka ibaratkan burung terbang tak bersayap rasanya. Begitu kesetiaan Khadijah mendampingi Nabi dalam dakwah yang berat. Ya, Khadijah itu perempuan yang kaya, tapi rela habis hartanya untuk dakwah dan demi Islam. Perempuan yang sangat setia kepada Nabi. Tak ada sesetia perempuan kepada suaminya selain Khadijah. Sangat setia, sangat santun. Sampai-sampai kalau tidak salah saya pernah mendengar, ya, Khadijah pernah berucap kepada Nabi sebelum dia meninggal, kalau seandainya dia meninggal masih berguna tulang belulangnya untuk jembatan yang akan dilewati oleh orang, pakailah. Artinya apa? Begitu jiwanya diserahkannya demi dakwah Islam. Itu meninggal. Kedua, meninggal pula paman beliau, kakak dari ayah beliau, yang otomatis itulah orang yang menjaga merawat beliau dari kecil sampai besar, sampai dewasa. Bahkan ketika sudah Nabi pun Abu Talib ada bersamanya. Walaupun Abu Talib tidak menyatakan keislaman, tapi perasaan Nabi kepada kakak ayahnya itu seperti sudah seorang bapa. Sedih yang luar biasa. Tidak ada yang bisa melebur kesedihan Nabi ini. Tidak ada. Namanya sedih. Ya, orang sedih itu pasti ingin ada yang bisa menenteramkan kejiwaannya kan, kesedihannya itu. Maka dalam keadaan seperti itulah Allah memperjalankan Nabi untuk menghilangkan kesedihan pada jiwa Nabi. Dan dalam perjalanan yang kemudian bertemu dalam Isra dan Mi'raj itu, disitulah Nabi menerima perintah ibadah salat. Apa hubungannya ini ibu? Hubungannya tidak langsung adalah ternyata ibadah salat itu adalah ibadah yang unggul, mengungguli ibadah yang lain, yang bisa membuat mental kita sehat, jiwa kita tenteram melebihi ibadah lain. Maka ketika ada dalam surah Baqarah itu kan dikatakan kita disuruh minta tolong dengan apa? Wasta'inu bisabri, ista'inu bisabri wassalah. Minta tolong kamu dalam keadaan yang sulit, yang bagaimana? Dengan sabar. Apa pasangan sabar? Ibadahnya. Kan tidak puasa kan? Ya kan? Tidak puasa, tidak haji, tapi disuruh minta tolong kepada Allah menghadapi kesulitan dengan sifat sabar, sikap sabar, dan ibadahnya adalah sholat. Kenapa sholat? Karena bukankah sedekat-dekat kita dengan Allah dalam sholat, dan sedekat-dekat kita dengan Allah dalam sholat ketika sujud. As-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin. Ketika kita sholat, sesungguhnya hati ini sangat dekat dengan Allah. Kalau hati sudah sangat dekat dengan Allah, Zat Maha yang suci, itu sama artinya kita yang lemah bersandar kepada yang kuat. Ya kan? Kita jadi kuat tak? Jadi kuat kan? Ibu-ibu pernah dulu waktu kecil takut nak berjalan malam. Takut kan? Tapi ketika ada yang orang dewasa bersama kita, jadi kuat sendiri tak? Wah, langsung begini kan? Semula begini ciutnya, tapi sudah ada yang besar. Begitulah hamba. Kita ini zat yang lemah. Ketika bersandar dekat dengan zat yang maha kuat, otomatis kita juga menjadi merasa kuat. Maka orang yang dekat dengan Allah, dia akan kuat dengan sendirinya.
mentalnya akan kuat. Dan salah satu ibadah yang bisa kita lakukan untuk memperkuat mental kita itu adalah ibadah solat. Maka orang yang solat, pandai menjaga solatnya, dia tidak akan gelisah dalam hidup walaupun bertubi-tubi ujian dan cobaan, karena mentalnya kuat. Maka solat itu ibadah yang selalu mengiring waktu-waktu kita. Ramadan datangnya kapan? Sekali setahun. Ya, zakat itu ibadahnya kapan? Sudah sampai senitap sekali setahun kalau zakat dan tersimpan. Haji bisa sekali seumur hidup kalau kita mampu. Tapi ibadah solat tidak bisa sekali setahun, tidak bisa seumur hidup, tapi mengiringi waktu demi waktu perjalanan kehidupan kita. Mulai dari fajar, terbit fajar sudah ada waktu solatnya, naik dia sudah ada waktu solat duhanya, tergelincir matahari itu ada solat zuhurnya, petang hari ada solat asarnya, tenggelam matahari setelah itu ada maghribnya, masuk malam ada isyanya, tengah malamnya ada tahajudnya. Dan lepas solat itu dari kehidupan kita, melebihi ibadah yang lain. Kenapa? Karena manusia dengan ibadah solat itu berarti dia selalu bersandar kepada Allah. Maka orang yang pandai menjaga solatnya, mentalnya akan selalu kuat menjalani hidup. Maka jangan pernah meninggalkan solat. Jangan pernah. Tidak ada ibadah yang begitu Allah berikan keringanan melebihi ibadah solat. Tidak boleh ditinggalkan kecuali bagi perempuan yang berhalangan. Kalau kita sakit, boleh tak puasa? Boleh kan? Fa'idatu min ayamin ukhar, ganti dari lain. Tapi kalau solat, tidak, lakukan. Tidak sanggup kamu berdiri, boleh duduk. Tidak sanggup duduk, kamu boleh berbaring. Solat. Tidak sanggup berbaring, berarti sudah siap-siap itu. Siap-siap untuk disolatkan. Artinya solat yang pernah ditinggalkan, walaupun dalam keadaan apapun, dalam perang pun Nabi dan sahabat itu tetap melakukan solat. Namanya solat dalam keadaan khauf, takut. Bikin dua saf, Allahu Akbar. Begitu yang di depan rukuk, yang belakang belum rukuk lagi, supaya kelihatan musuh. Begitu musuh datang menyerang, udah lari aja. Sampai begitu solat tidak boleh ditinggalkan. Artinya solat adalah ibadah yang mengiringi kehidupan kita, dan kehidupan kita selalu didampingi oleh ibadah yang membuat mental kita kuat, sehat. Itu solat. Maka orang yang solat itu mentalnya sehat, enjoy aja menjalani hidup. Kayak ibu-ibu ini kan ada orang wajah-wajah tanpa masalah ini. Tak ada wajah tanpa masalah, tak ada masalah saya. Santai aja Bu ya, kan santai aja kan. Sejuk saja perasaannya, damai saja. Saking damainya terkantuk-kantuk. Itu kan tanda perasaan enak ya. Kalau di kepala kita ini banyak masalah, dalam jiwa ini bergelantungan problem, bisa tidak kita tidur? Gelisah, masalah banyak, waduh. Masalah lagi banyak. Tapi begitu masalah sudah kosong, tidak ada masalah, jiwa tentram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kata Ustaz. Waalaikumsalam. Langsung begini. Saking tidak ada masalahnya. Tentram jiwa. Saya susah Ustaz. Ya, susah sekali menghadapi bukan solat. Dan insya Allah orang yang pandai menjaga solatnya, hidupnya akan tentram, rezekinya akan dimudahkan oleh Allah. Bahkan Allah perintahkan, kalau mencari rezeki, carilah rezeki, tapi salat dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Fa iza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Maka apabila sudah ditunaikan salat itu, bertebaranlah bumi ini lagi. Jangan bertebaran di bumi tidak salat dulu. Bangun subuh, cuci muka, makan minum, terbang cari rezeki. Salat dulu baru cari rezeki itu. Bukankah rezeki itu siapa memberi? Allah. Maka sebelum kita meminta kepadanya, sampaikan, ya Allah, aku mematuhi perintahmu. Salat kita bermunajat, baru kita minta. Ini mintanya pandai, syukur nak pandai, ya kan? Sapa dulu, baru meminta, ya kan? Jadi begitu. Faiza qudiyatis salatu fantashiru fil ardh. Kalau sudah selesai kamu salat, sudah tunaikan, dia sudah bertebaran di bumi ini. Enggak apa-apa kemana saja, tapi lagi datang zanun li salati. Kalau kamu diseru lagi untuk salat, terlebih lagi hari Jumat bagi laki-laki, fas'au, segera. Ingat Allah itu. Jangan berlalai-lalai. Dan sebentar lagi, akhirnya tidak jadi. Itu kuncinya. Dan perlu kita yakini, saya yakin-yakinnya,
Solat adalah imaduddin. As-salatu imad. Solat itu tiangnya agama. Kalau tidak ada solat berarti nak nampak kalau kita itu beragama. Apa agamanya? Tanda agamanya Islam apa? Solat. Kalau tidak mau solat berarti identitas keislamannya sudah dibuangnya secara tidak langsung. Begitu ya. Dan maka kita temukan inna awala ma yuhasabu yaumal qiyamah salat. Amalan pertama yang akan dihisab dari kiamat itu apa? Salat. Apa? Salat. Bayangkan kalau salatnya enggak ada, maka akan tertangguhkan ibadah-ibadah lain, ya kan? Sampai mati pun ibadah apa yang mengiringi kita? Bu? Salat kan? Kan hanya satu ibadah yang mengiringi kematian kita, ibadah apa? Salat. Disolatkan kita kan? Ya kan? Kan tidak ada ke orang meninggal dipuasakan, kan tidak ada kan? Disolatkan itu ibadah, hukumnya fardu kifayah. Solatkan. Begitu dekat solat itu sampai mati pun dia dekat dengan kita ibadah solat. Nah, maka jangan tunggu mati dulu baru solat. Tidak mungkin bisa. Pasti kita disolatkan. Maka oleh sebab itu marilah kita solat. Solat itu berat, ya innaha lakabiratun ila 'alal khashiin. Sesungguhnya solat itu berat kecuali orang yang khusyuk. Orang khusyuk siapa? Allazina yazunnu annahum mulaqu rabbihim. Orang yang khusyuk, orang yang yakin mereka itu akan bertemu dengan Allah. Kalau orang itu yakin, rindu dia kepada Allah, solat itu tidak akan berat bagi dirinya. Tapi kalau tidak ada rasa ingin berjumpa, rindu kepada Allah, solat itu memang terasa berat. Terasa berat. Kapan? Dan bagi siapa? Bagi orang-orang tidak ada rindu hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita yang hadir ini, ibu-ibu ataupun kita yang sempat mendengarkan kajian kita di rumah, sesibuk apapun kita tidak masalah. Tapi ketika datang seruan solatlah. Kan tidak lama. Berapa lama solat, Bu? 5 menit. 5 menit itu sudah minta diskon berapa itu? Taruhlah kalau berjemaah 10 menit. Itu banyak jemaah minta diskon. Apa minta diskonnya? Lama mana imam kau baca ayat mah. Habis itu ganti istilah imam nih. Atau kau minta diskon itu? 10 menit udah begini. Ya kan? Tapi coba kita bandingkan untuk duniawi kita. Untuk kota-kota ini ada yang bosan. Baca berita sejam 2 jam, tidak ada. Tidak ada terasa berat. Kenapa hanya untuk yang seperti itu ya kita merasa berat. Maka oleh sebab itulah ibu-ibu meradir, itu diantara perspektif ya. Kalau perspektif lainnya nanti mungkin pada bidang atau kajian yang lain kita bisa bahas. Jadi ada 3 sore ini yang bisa kita sampaikan. Ketika kita masuk ke dalam kebesaran peristiwa Isra dan Mi'raj, 1, kokohkan hati kita, keyakinan kita bahwasanya Allah adalah zat yang maha kuasa yang bisa berbuat apa yang di luar penalaran kita. Jangan bimbang darah tubuh. Yang kedua apa? Pelajari sejarah. Secara tidak langsung ayat ini mengungkapkan sejarah di dalamnya yang perlu kita gali lagi. Yang ketiga, di situ kita temukan keluar biasaan ibadah, yaitu ibadah salat. Kesimpulannya, jaga salat kita. Insya Allah orang yang pandai menjaga salat hidupnya akan bahagia, tentram. Ya, insya Allah. Demikian ibu-ibu meradir. Ada pertanyaan? Oh, pas. Nah, ini kalau pas ini Ustaz senang ini. Oh, ada. Iya, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini anak saya kan dari itu sekolah di pesantren. Saya antar dari rumah ke sekolah. Sebelum itu dia sekolah pakai peci, baru dia masuk ke ruangnya. Apakah hukumnya pakai peci bagi umat Islam yang Oh, hukumnya. Yang pertama itu ibahah saja hukumnya. Boleh-boleh saja. Ya. Ibahah itu sesuatu yang tidak diatur, boleh saja. Kita orang Islam pakai peci, kalau kita merasa senang dengan itu, ya tidak masalah. Tidak pun tidak masalah, karena itu mubah-mubah saja hukumnya. Mubah saja. Tidak ada keterkaitan peci kita ini dengan iman kita, tidak ada. Ya, Ustaz, kenapa Ustaz pakai peci? Kalau tidak pakai peci tidak sah solat, tidak ada hubungan sah solat dengan peci. Cuma kita merasa nyaman saja, merasa lebih terasa kita bahwa saya sedang solat.
Ada pakaian-pakaian khusus. Walaupun tidak ada ini tidak masalah. Jadi kalau ibu nanti ada imamnya tidak pakai peci, tidak usah imam kenyanya tidak pakai peci, nggak ada hadisnya. Ya kan? Ya, cuma ada orang pakai peci karena ini adalah termasuk ada. Ada itu sesuatu yang kalau sebab ada kebiasaan-kebiasaan saja. Bahkan kalau pakai peci ini pun hati-hati, jangan ini. Itu bisa tertutup kening kita, jidat kita jadi tertutup. Jadi mubah-mubah saja itu, Bu. Jangan sampai ada pula pemahaman nanti tidak sah solatnya tidak pakai peci, tidak ada dalilnya itu. Ya. Itu artinya ketertiban saja, identitas saja. Ya, menandakan. Sama lah anak sekolah, dasi. Sebetulnya kalau anak tidak pakai dasi tidak boleh naik kelas. Anak ibu tidak naik kelas tidak pakai dasi. Apa hubungannya dasi dengan naik kelas? Tidak ada. Tapi supaya lebih tertib, ada identitas pakai dasi. Itu menandakan kamu anak sekolah. Ada dasinya pun jangan panjang seperti dasi pejabat. Ya kan? Ada bentuk dan warnanya beda-beda. Itu saja itu, Bu, ya. Tidak ada kaitannya dengan akidah, ibadah, tidak ada. Ya, sama dengan ibu pakai kacamata. Ini apa hukumnya dalam agama ini, Bu? Hah? Sah tidak solat ibu pakai kacamata? Tidak kan? Tidak sah. Sah saja, tidak ada hubungannya. Cuma kacamata alat bantu. Jangan pikir saya tidak enak solat, saya tidak sah rasanya kalau tidak pakai kacamata, itu baru masalah. Kacamata itu alat bantu saja. Jadi begitu, Bu, ya. Baiklah, saya lihat ibu-ibu ibaratkan makan sudah kenyang sekali ini, ya. Jadi sudah puas katanya, ya. Ustaz ini takut juga kalau banyak jemaahnya bertanya. Kalau pertanyaan jemaah sekarang sudah berat-berat, ya. Demikian ibu-ibu meradir, kuncinya apa? Jaga ibadah solat kita. Solatlah sebelum kamu solatkan, ya kan? Datanglah kamu ke masjid untuk solat. Kalau tidak, suatu masa kamu akan diantarkan untuk disolatkan. Kalau sudah diantarkan untuk disolatkan, kita tidak lagi di bumi ini. Kita tidak lagi di dunia. Berarti kita sudah di alam akhirat. Demikian saja ibu-ibu meradir. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. Semoga kita diberikan kekuatan iman. Dan semoga kita menjadi orang yang bersungguh-sungguh. Mari kita taat dalam beragama. Mohon maaf banyak-banyak. Karena ilmu itu ibarat lautan. Tidak semua terselami oleh kita. Mungkin kita baru sampai di pinggirnya saja. Kalau ada salah dan khilaf mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.